Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi, Bapak Kiai Najib Hasan, juga Pak Dr. Atabik dan juga Pak Dr. Jalil, hadirin hadirat, para peserta halaqah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan langsung saja ya Pak Jalil nggih. Sesuai dengan yang disampaikan undangan ke kami, sebenarnya kan masalah titik. Mushaf Al-Qur'an, titik dan syakal. Ya, baik. Saya nggak akan keluar dari yang diminta Pak Jalil nih. Nanti mohon koreksinya Gus Bahar nih. Pada pertemuan tahun lalu, karena kita pernah ketemu di tahun yang lalu, kita sudah membahas dan membincang bahwa rasm itu adalah jismul harf, ya, cangkang huruf. Jadi sama sekali dalam pembahasan rasm Utsmani tidak membahas tentang titik dan syakal. Nah, mungkin hari ini kita akan sedikit elaborasi tentang titik dan syakal itu. Jadi titik dan syakal dalam Al-Quran itu ilmunya namanya adalah ilmu dhabt. Ya, mungkin tempo hari sudah kita sampaikan. Jadi memang beda istilah. Ya, kalau bahasa Arab biasa, tadi yang jelaskan Dr. Atabik tadi, itu biasanya yang disebut syakal. Tapi kalau konteksnya adalah penulisan Al-Quran, ilmunya namanya ilmu dhabt. Ya. Makanya kitab tertua yang mungkin bisa kita temukan dan teman-teman bisa baca, ini nanti ada kitab namanya Usulul Dhabt. Ya, Usulul Dhabt. Ini asal usul dhabt. Ya. Dhabt pakai to, nggak pakai, bukan yang biawak bukan ya, yang pakai to. Ya. Sebelumnya ada Al-Muhkam ya. Sebelumnya ada Al-Muhkam. Kalau Al-Muhkam yang nulis adalah Abu Amr Ad-Dani. Ya. Yang kitab rasmnya Al-Muqni juga pernah diringkas Gus Baha, saya pernah dikasih dari Pak Zarkasi. Jadi di situ dilanjutkan oleh Abu Dawud, beliau menulis tentang Usulul Dhabt. Jadi ini menjadi pasangan dari kitabnya rasm, yakni Mukhtasar At-Tabyin. Beliau sempurnakan dengan titik syakalnya dengan Usulul Dhabt. Sementara Al-Muqni itu nanti disempurnakan untuk titik dan syakalnya dengan kitab Al-Muhkam. Sementara kalau kita melihat kitab mushaf Al-Quran yang sekarang, ya, mushaf Al-Quran yang sekarang, ini sudah mengalami asimilasi atau percampuran ya. Jadi sudah tidak murni lagi. Tidak ada satupun mushaf misalkan yang titik syakalnya hanya menggunakan riwayatnya Ad-Dani atau harokatnya menggunakan Abu Dawud. Misalkan mushaf Madinah yang seringkali beberapa praktisi mushaf itu dianggap paling Utsmani, ya, itu kalau kita lihat sukunnya, bentuk sukunnya itu kalau dilihat di Usulul Dhabt sebenarnya Abu Dawud menggunakan bulat, sifir ya, sifir mustadir ya, bukan ra'sul ha. Ya. Ra'sul ha itu bukan mazhabnya Abu Dawud. Jadi mushaf Madinah itu tidak sepenuhnya menggunakan riwayat Abu Dawud dalam hal titik syakal. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan dhabt sendiri. Ini kalau dirunut, yang pertama kali muncul adalah tanda untuk harokat. Ini untuk menurut penelitian yang disimpulkan oleh Salim Muhaisin, ya. Kemudian nanti ada tulisan dari Dr. Ghanim Quduri Alham juga menyimpulkan hal yang sama. Jadi yang pertama kali muncul adalah naqtul i'rab, untuk membedakan a i u-nya di akhir kata. Ya. Dan itu bentuknya naqat, titik bulatan. Ya. Naqtul i'rab itu titik bulat dan dengan warna yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan warna kuning, ada yang menggunakan warna hijau. Ya. Nanti bisa lebih detailnya bisa dibuka, ada
kitab Rasul Mushaf wa Naqtuh, ini disertasinya Dr. Farmawi. Di sana disebutkan bahwa dulu mushaf-mushaf yang beredar di Spanyol, Andalus itu juga titiknya berbeda dengan yang beredar di Jazirah Arab ya. Itu untuk penandaan Naqtul I'rabnya. Baru setelahnya, jadi Naqtul I'rab ini kalau dihitung periodisasi tahun, ini di masanya Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau yang menginisiasi. Ini masaknya dari dinasti Umayyah ya, Umayyah. Kemudian di dinasti Umayyah yang kedua, ini muncul persoalan terkait huruf-huruf yang sama ya. Ba, ta, tha itu baru ada di tahun 90-an Hijriah. Jadi nanti yang memberikan titik itu adalah Yahya bin Ya'mar al-Udwani, Nasir bin Asim ini yang memberikan tanda. Ini muridnya daripada Ad-Du'ali. Dan istilahnya waktu itu disebut sebagai Naqtul I'jam. Makanya kalau kita baca di beberapa literatur hadis atau beberapa kitab biasanya disebut dengan Al-Mu'jamah. Maksudnya ada titiknya di situ. Ya, ada Naqtul I'jam. Jadi dari Naqtul I'rab kemudian ke Naqtul I'jam. Karena Naqtul I'rab dengan menggunakan titik, Naqtul I'jam dengan menggunakan titik, walaupun warnanya berbeda. Ya, Naqtul I'rab biasanya dengan warna, ada yang tadi merah, ada yang kuning. Naqtul I'jam disamakan dengan tulisan rasemnya. Jadi titik ba, ta, tha itu belum ada di zaman Rasulullah. Ya, itu baru ada setelahnya. Jadi tadi yang menginisiasi adalah Yahya bin Ya'mur al-Udwani. Nah, kemudian di tahun 170 baru kemudian disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi karena melihat tidak efektif, ada titik yang bertumpuk ya. Misalkan ba di kasroh dan titik dua di bawah itu. Nah, dirubahlah seperti yang kita kenal sekarang, fathah, kasroh, dhammah dan seterusnya. Jadi ini adalah periode perkembangan dari titik tadi. Dari titik Naqtul I'rab, kemudian Naqtul I'jam, kemudian Naqtul I'rabnya Ad-Du'ali, kemudian disempurnakan oleh Al-Khalil dengan bentuk fathah, kasroh, dhammah seperti yang kita kenal sekarang. Yang ketiga, ada mazhab besar dalam dunia penulisan Al-Quran, yakni ada mazhab Masyariqah dan Magharibah. Ya. Di Masyariqah itu fa titik satu di atas, qaf titik dua di atas. Tapi nanti di Magharibah, nanti Afrika Utara ke sana ya, barat. Mungkin nanti Dr. Atabik bisa menjelaskan untuk Magharibahnya, batasannya dari Afrika Utara itu. Jadi untuk fa titik satu di bawah, naket ini ya, jadi tidak ada kaitan dengan rosem. Fa titik satu di bawah, qaf titik satu di atas. Ya, ini mushaf Magharibah nanti. Jadi jangan nanti kita baca kalau ada yang tempo hari broadcast video pendek ya, hati-hati ada Al-Quran palsu beredar, karena Al-Quran titiknya satu di atas. Nah, ini masalah ini. Itu ya daerah Maroko ke sana ini. Jadi itu adalah naket yang dipakai di Maghrib. Maghribah itu mazhabnya begitu. Jadi kita termasuk ngikutin Masyariqah. Nah, di sisi lain di Maghribah juga banyak mempertahankan naketnya Ad-Dani, Naqtul Mudawwar. Jadi di beberapa tanda mushaf seperti mushaf Jamaahiriyah Libya itu mempertahankan bulatan-bulatan hitam. Jadi itu sebenarnya ada naket juga. Ya, dobnya Ad-Dani itu masih banyak dipertahankan. Di timur sudah banyak ditinggalkan. Termasuk di kita sudah banyak dirubah, termasuk dengan menggunakan fathah berdiri, ya, kemudian dhammah terbalik itu adalah evolusi yang kesekian. Yang mana? Kalau dhammah terbalik, ya itu sebenarnya ya antara ta'thir wa ta'atsur ya Pak. Ada ta'thir ta'atsurnya. Yang jelas yang masih menggunakan itu kalau dalam beberapa literatur itu disebut yang berkembang itu di Shibhil Qarh al-Hindi, anak benua India. Jadi ya yang dekat dengan kita mungkin tadi yang disinggung Pak Zar di India Pakistan itu banyak menggunakan tanda-tanda seperti itu. Walaupun tadi juga di Maroko mungkin juga digunakan. Karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan tanda-tanda yang bertumpuk tadi ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita diskusikan untuk lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.